Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana caranya kita membuat soal ujian online menggunakan Google Quiz yang ada durasi waktunya, sehingga siswa dapat mengerjakan menggunakan rentang waktu yang disediakan, mirip seperti UNBK. Baik Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe dulu di bawah video ini, kemudian klik like dan bagikan kepada teman-teman Bapak Ibu video ini, mudah-mudahan bermanfaat juga buat mereka semua. Oke, kita mulai saja dengan video tutorialnya. Pertama-tama kita siapkan dulu sebuah soal pilihan ganda yang sudah kita buat di Google Form sebanyak jumlah yang Bapak Ibu inginkan. Di sini saya tidak membuat banyak-banyak, hanya sebagai sampel saja saya buat sebanyak 3 soal pilihan ganda. Nanti pada saat penayangan di handphone siswa atau di laptop siswa, pengerjaan soal yang 3 ini akan saya beri waktu 5 menit, sehingga siswa mengerjakan soal ini dengan rentang 5 menit. Jadi dibatasi waktunya, tidak sebebas seperti yang biasa kita buat. Nah, pada kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat soal ujian online menggunakan Google Form. Silahkan Bapak Ibu lihat di atas ini, karena sudah pernah saya buatkan pada video tutorial sebelumnya. Nah, setelah soal ini menjadi kuis, sekarang kita tambahkan penggaya atau add-on, sehingga nanti pada saat di preview atau dipratinjau di HP siswa, maka soal ini akan berdurasi atau ada rentang waktunya. Caranya adalah klik titik 3 yang ada di kanan atas, kemudian kita scroll ke bawah, ada add-on. Nah, di add-on ini banyak sekali ya fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang dimiliki oleh Google Form. Di sini kita bisa coba satu persatu. Biar tidak mencari, kita klik saja di sini dengan nama TinyV. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ketik saja TinyV, kemudian kita enter. Nah, di sini ada 2 ikon. Yang akan kita gunakan adalah yang sebelah kiri dengan nama TinyV.me. Kemudian kita klik saja, kemudian kita pilih install, kemudian lanjutkan. Nanti ada permintaan untuk menggunakan akun yang akan digunakan untuk melanjutkan ke TinyV. Kita gunakan akun yang sudah ada, kemudian scroll ke bawah, izinkan. Ya, selesai. Maka ada notifikasi TinyV.me telah terinstall. Kemudian berikutnya, kemudian selesai. Selanjutnya kita close saja halaman add-on ini. Kita masuk sekarang ke logo yang ada di atas dengan tulisan add-on, kemudian kita klik. Nah, kita pilih yang timer for Google Form, kita klik ini. Kemudian kita konfigurasi. Nah, pada saat dibuka add-onnya itu tidak langsung ada durasi waktu yang akan ditentukan, tetapi di sini kita harus connect dulu ke websitenya tinyv.me dengan memasukkan token. Hanya tokennya kita harus punya dulu, maka kita harus ambil tokennya di sini. Ya, dengan cara silahkan membuat akun di tinyv.me. Jadi di sini antara web tinyv.me dengan Google Form itu bekerja sama. Kita klik saja tinyv.me ini, maka akan terbuka tab baru. Kemudian kita masuk ke halaman websitenya tinyv.me, kemudian kita gunakan saja dengan Google ya, sign in with Google yang sudah ada kita gunakan. Kita pilih salah satu email yang akan kita gunakan, diusahakan sama dengan email pada saat kita membuat Google Form. Nah, kemudian ada notifikasi seperti ini, kita scroll ke bawah saja. Kemudian saya setuju dengan aturan-aturan dari tinyv.me, kita klik I accept. Kemudian silahkan di sini diisi dengan identitas Bapak dan Ibu. Ya, saya percepat saja biar tidak lama.
Setelah kita memasukkan password, kemudian kita save your account. Ya, tunggu sebentar, maka di sini nanti akan muncul sebuah token. Silahkan kita blok saja bagian token ini atau kita klik copy. Token sudah di copy, kemudian kita kembali ke Google Form atau ke soal tadi, kemudian kita paste di sini. Nah, ini adalah token yang digunakan atau token yang berasal dari website timeifi.me yang bekerja sama dengan Google Form. Klik connect. Maka sekarang enable timeifi.me artinya fitur timeifi.me atau add-on penggaya untuk menambah durasi sudah aktif. Kita enable saja. Setelah selesai konfigurasi dan muncul notifikasi seperti ini, berarti di sini bahwa add-on timeifi.me sudah ditambahkan. Kita kembali masuk ke halaman websitenya timeifi.me. Nah, di sini ada 2 buah info yang masuk ke email kita. Nah, ini kita abaikan saja dengan cara kita hapus demo linknya, kita hapus saja di sini, kita delete. Kemudian juga yang ini kita delete juga, sama, kita delete saja. Setelah notifikasi kiriman yang masuk ke email kita semua dihapus, sekarang kita mulai dengan create test. Kemudian di sini kita masukkan salah satu responden. Silahkan gunakan emailnya, bebas saja. Ini email yang saya gunakan tidak sama dengan akun email yang saya gunakan pada saat membuat Google Form ya Bapak dan Ibu, jadi dibedakan. Ini waktunya biar nanti ketika tayangan video ini tidak lama, saya gunakan saja durasi 1 menit. Nah, pada bagian ini kita centang saja. Ini artinya nanti ketika waktu habis maka dia akan auto close. Artinya layar soal tertutup sendiri. Kemudian tampilkan soal ketika sudah selesai pengisian. Kita centang saja, kemudian kita buat. Maka soal sudah selesai. Sekarang kita copy URL-nya. Kita coba preview menggunakan browser kita dengan membuka halaman baru. Ya, kita buka di new tab, kemudian kita paste di sini. Kita enter. Nah, sekarang website timeifi.me sudah nge-link ke Google Form-nya milik kita. Ini saya gunakan dengan email yang lain ya. Dengan durasi waktu 1 menit atau rentang waktu 1 menit. Sekarang kita mulai dengan membuka form. Kita klik open. Nah, maka durasinya sudah terlihat berjalan mundur ya. Kita isi, misalnya ini saya mengisi acak saja ya, tidak. Nah, sekarang kita waktunya belum selesai, tapi kita akan mengirim jawaban. Silahkan saja langsung klik kirim, tidak apa-apa. Akan muncul halaman lihat skor, kita klik saja lihat skor. Nah, ternyata di sini sekarang saya mendapatkan poin 50 dari 75 seluruhnya. Ya, berarti nomor soal yang ini salah. Jawaban yang betul adalah yang mendribble sendiri, berarti yang ini ya. Kemudian yang bawahnya ini sudah benar, yang ini juga sudah benar. Kalau ada notifikasi seperti begini, silahkan abaikan saja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ketika kita sedang mengerjakan soal, kemudian waktu sudah habis. Oke, kita close saja halaman view yang tadi kita stop sebelum waktunya habis. Sekarang kita hapus kembali untuk settingan timeifi yang soal pertama tadi. Oke, kita mulai lagi sekarang dengan membuat kuis durasi dan kita akan mengerjakannya sampai waktu habis. Bagaimana nanti tampilan kuisnya. Oke, kita masukkan kembali email yang akan kita gunakan, ini bebas. Waktunya juga 1 menit saja. Kemudian centang, halaman akan auto close. Kemudian centang juga izinkan jawaban ditampilkan. Kita create. Nah, kita copy URL. Kemudian kita kembali membuka tab baru, kita paste di sini, enter. Ya, kita open lagi. Nah, sekarang kita baru mengerjakan
soal 2 misalnya ya. Nah, kemudian kita biarkan sampai waktunya habis. Nanti apakah yang terjadi? Padahal kita belum sampai ke kirim soal. Kita perhatikan sampai waktunya habis. Oke, saya percepat saja. Nah, ketika waktu habis, maka jawaban Anda tidak bisa terekam. Ya, jadi jangan sampai siswa mengerjakan soal sampai habis waktunya. Jadi di sini nanti jawaban Anda tidak terekam. Ya, jadi seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali bagi siswa apabila waktu sudah habis kemudian jawaban belum terekam. Nah, itu mungkin salah satu resiko ketika kita menggunakan batasan waktu atau durasi atau rentang ya. Jadi tolong berhati-hati dalam pengaturan rentang, tidak harus terlalu mepet waktunya. Sesuaikan dengan jumlah soal yang kira-kira siswa mampu mengerjakannya. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu cara kita menampilkan kuis dengan durasi. Nah, di sini untuk selanjutnya pada halaman tinyp.me ini karena dia beda website dengan Google, maka di sini fitur-fitur yang akan digunakan pada Google Form itu ada sebagian yang berbayar. Yang kita gunakan tadi, yang kita peragakan tadi adalah contoh yang free. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya penggunaan link dari soal durasi tadi sudah kita lakukan 2 kali, kemudian sekarang kita lihat pada bagian tombol send test, kita klik. Nah, di sini ada aturan quote left berarti 100 select test to send, berarti di sini akan ada 100 kali tayangan soal yang akan dikirimkan. Jadi kalau siswa kita ada 200 sekian, maka 200 sekian dikurangi 100, maka yang sisanya tidak akan bisa melakukan tes. Jadi di sini tinyp.me yang gratis ini hanya bisa dilakukan oleh siswa kurang dari 100. Kalau kita ingin menambahkan kuota sebanyak jumlah siswa yang kita inginkan, maka kita harus menambahkan dengan klik tombol increase quote. Ya, kita klik di sini, maka di sini ada harga yang harus kita bayar sebanyak $6 per bulan. Ya, kalau kita tidak bayar berarti di sini akan ada waktu start hanya 7 hari trial atau gratis. Selanjutnya kita harus berbayar. Untuk sekolah sebetulnya harga segini terlalu murah. Ya, karena nanti sekolah akan dimudahkan oleh Bapak Ibu guru dalam hal pembuatan soal, sehingga sekolah tidak harus mengeluarkan biaya untuk kertas. Oke, kita close saja. Baik, demikian Bapak dan Ibu cara sedikit tutorial tentang membuat soal dengan durasi atau rentang waktu menggunakan Google Form yang ditambah fitur tinyp.me. Oke, demikian saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.